Tapi ini kan katanya dari bermula dari sampah juga Pak. Sampah yang sudah tidak berguna dipergunakan lagi. Betul. Justru ini kita ngolah sampah organik dan kotoran hewan. Nah, Jadi murah sekali bahan bakunya. maggots ini kan kayak sumber penyakit gitu Pak, sama dengan belatung-belatung lainnya, bahaya gitu Pak. Ini aman nggak sih Pak? Jadi beda kalau maggot lalat BSF ya, yang lalat BSF itu aman. Jadi maggotnya terpisah, medianya tertinggal, medianya kita ambil nanti. Dan bisa dipakai lagi Pak? Medianya langsung jadi pupuk. Oh, langsung jadi pupuk. Iya, ini yang disebut kasgot. Jadi dua keuntungan langsung ya Pak kalau Betul. Pak ini ya. Saya Rahman BSF dan saya seorang pembudidaya maggot. Pak Rahman, apa kabar Pak? Baik, Richard. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak terima kasih nih sebelumnya sudah mengizinkan tim berguru belajar ragam usaha baru untuk datang ke sini. Sama-sama. Pak Rahman, ini inspirasi apa nih yang membuat Pak Rahman akhirnya membudidayakan usaha maggot ini? Apa berawal dari hobi? Dan ini mulainya sejak kapan nih Pak? Betul. Kalau maggot ini saya mulai dari April 2020. Berarti Jadi pas betul-betul awal masa pandemi ya Pak? Betul. Iya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi teman ninja nih. Pas pandemi Bapak mulai usaha ini, usaha Betul. membudidayakan maggot ya Pak ya. Nah, mungkin teman ninja di rumah ada yang belum tahu nih Pak, maggot yang Bapak budidayakan ini sejenis belatung pada umumnya atau gimana nih Pak? Betul, ini beda dengan binatang lalat biasa ya. Ini lalat tentara hitam, black soldier fly namanya yang terkenal. Ini khusus dibudidaya untuk pakan ternak. Jadi dia cukup aman untuk pakan ternak. Cukup aman untuk makan ternak ya. Iya. Ini di belakang apa nih Pak? Seru banget ya kayaknya ada satu. Ini tempat peternakannya atau gimana nih Pak? Ya, kalau ini kita lihat ini namanya insektarium lalat BSF ya. Insektarium lalat Lalat BSF ya. Betul. Jadi di sini adalah asal muasalnya ternak lalat BSF. maggot itu diciptakan. Iya, Boleh masuk ke dalam nggak Pak? silahkan Richard. Lihat Ayo kali kita ya Pak lihat. ya. Seru kali. Ayo. Yuk teman ninja ikutin Richard Ricardo. Lihat. Nah teman ninja, Richard Ricardo udah nggak sabar banget nih ingin berguru bersama Pak Rahman ya. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa nih subscribe channel ini dan tonton sampai habis, jangan di skip ya. Kita mulai berguru belajar ragam usaha baru bersama Pak Rahman. Pak ke dalam yuk Pak. Ayo, kita lihat prosesnya. Yuk. Sudah di dalam nih kita banyak lalat ya Pak ya. Ini lalat semua ya Pak ya. Betul. Betul Richard. Pulang-pulang kayaknya banyak tai lalat nih Pak. Pak, ini untuk usaha budidaya maggot ini apa saja yang perlu disiapkan? Ada dua garis besar. Yang pertama kita harus siapkan insektarium seperti ini. Ini namanya starium. Insektarium. Oh, insektarium, Iya. teman ninja ya. Tidak harus besar seperti ini ya, sesuai kebutuhan ya. Kedua, nanti tempat untuk pembesaran maggot. Oke. Jadi kalau di insektarium, ini lalatnya dari kepompong menetas, kemudian lalat kawin dan lalat bertelur. Jadi lalat kawinnya di sini ya. Betul. Tuh. Nah, ini kita lihat lalat yang kawin ini yang seperti ini. Oh, kalau Ya. kawin begini ya. Ya, dia Saling nempel ya Pak ya. Betul, itu Oh lalat iya. kawin. Ini Bapak menjual hasilnya nih berapa nih Pak? Apa per ons, per kilo? Dan itu berapa nih Pak harganya di pasaran? Nah, kalau kita jualnya per kilo. Per kilo ya? Per kilo ya. Jadi teman ninja ini dijualnya per kilo maggotsnya dengan Betul. harga. Sekarang harga 7.500 sampai 8.000 per kilo. Jadi kisaran 7.500 sampai dengan 8.000. Dan Bapak sehari bisa memproduksi berapa kilo nih Pak? Saya rata-rata baru 10 kilo. 10 kilo per hari, lumayan juga ya teman ninja ya. Maggots ini kan apa namanya, kayak sumber penyakit gitu Pak, sama dengan belatung-belatung lainnya, bahaya gitu Pak. Ini aman nggak sih Pak? Betul. Jadi beda kalau maggot lalat BSF ya, yang lalat BSF itu aman. Jadi dia tidak menimbulkan penyakit. Lalat ini seumur hidup hanya minum. Minum aja. Jadi usianya sekitar 5 sampai 7 hari hanya minum. Jadi dia tidak menimbulkan penyakit. Predator maggotsnya apa aja nih Pak? Ya. Ini yang terpenting nih, mungkin teman ninja mau usaha seperti ini juga di rumah, ini yang harus dihindari predatornya apa aja nih Pak? Betul. Jadi kita harus kontrol predatornya, semut, Semut, kecoa, kecoa, cecak, cicak, kadal, kadal, kodok, kodok, ayam, ayam, burung. burung, Nah, yang paling parah adalah tikus. tikus ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita jaga kebersihan, insya Allah kita bisa minimalisir predator maggot. Modal awal kalau kita bilang usaha selalu niat ya. Niatnya dulu Selalu ya. niat dulu. Kemudian kalau modal dana relatif lah, saya mencoba ini tidak nyampe 10 juta. Tidak nyampe 10 juta ya. Iya. Tapi ini kan katanya dari bermula dari sampah juga Pak. Sampah Sampah. yang sudah tidak berguna dipergunakan lagi. Betul. Justru ini kita ngolah sampah organik dan kotoran hewan. Nah, Jadi murah sekali bahan bakunya.
Pak Rahman ini apa nih Pak? Nah, kalau ini tempat pupa lalat BSF. Oh, Pupa itu adalah kepompong lalat BSF oh ya. ini kepompongnya Pak ya? Ya, jadi kita taruh di tempat yang kering, sifatnya harus kering dan dia cukup agak gelap lah. Agak gelap ya. Iya, Nah jadi- tadi Bapak bilang tuh Pak proses perkawinan lalatnya kan berawal dari kepompong ini, Betul. terus jadi telur. Nah telurnya mana tuh Pak? Telur lalatnya? Kalau telur itu kita taruh di sini ya. Saya pakai papan infraboard namanya. Jadi ada dua metode. Yang pertama telur itu dikerik kalau sudah menetas. Kalau yang ini saya tidak mengerik dan tidak menimbang. Ya, jadi telur ini lalat ini bertelur di sini. Nanti kemudian ini kita tetaskan. Oke. Kita akan lihat nanti tutorial penetasannya seperti apa. Tapi saya juga akan perlihatkan bagaimana cara memancing telur supaya lalat mau bertelur di sini. Ya. Gimana Pak? Ayo, ini Iya. teman ninja perlu tahu nih Pak. Kita siapkan proses untuk pemancing lalat BSF bertelur. Ya. Oh Jadi, seperti ini ya. bahannya sederhana saja. Ini dari, Saya memakan barang bekas juga. ya dari cup produk bekas ya. Ya, buka produk bekas. Ini apa Pak? Ini kok pepaya ya Pak? Betul. Ini fermentasi buah. Oke. Jadi buah yang sudah difermentasi. Dan buahnya harus pepaya Pak? Tidak harus. Yang lain juga bisa ya? Kebetulan karena di sini saya banyak pepaya BS, pepaya sortir ya. Jadi saya pakai ini. Kita fermentasi semakin lama semakin bagus, baunya semakin kuat. Jadi kita pepaya dengan M4 dan molase. Oke. Kita fermentasi minimal 5 hari, semakin lama semakin bagus. Nah, Ingat ya teman ninja, semakin bau semakin bagus semakin bagus katanya buat ya. lalat, ya. Jadi ini kita taruh di sini. Oke. Jadi ini udah fermentasi 5 harian Pak ya? Ini sudah 7 hari. Sudah 7 hari. Sudah 7 hari. Makanya ya baunya agak-agak menyengat ya Pak. Baunya seperti tape ya. Baunya seperti tape. Tapi enak kan, segar kan? Tapi ini bagi lalat mah enak-enak aja Pak ya. Enak-enak saja. Jadi kita taruh seperti ini. Pak berarti itu kurang lebih kayak makanannya mereka Pak, bagaimana sih Pak? Ini mengundang saja, tapi nanti ada yang bertelur. Jadi setelah kita letakkan ini, kita buat tutupnya Jaring-jaring. di lubang sedikit, kita kasih jaring. Nah, baru kita letakkan papan tempat telur di atasnya. Seperti ini tempat telurnya ya, Ya. teman ninja ya. Jadi kita tinggal letakkan Jadi saja. ini adalah pemancing untuk membuat telur Lalat. lalatnya ya. Lalatnya mau bertelur di sini. Oke. 2 hari kemudian kita lihat, 2 sampai 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari kita sudah ambil. Berarti Pak, Kita akan tetaskan. nanti telurnya akan berkumpul di sini. Betul. Oh, Betul. seperti itu ya. Ya. Oke. Jadi Terus ini memancing lalat bertelur seperti ini, sederhana saja. Bisa juga kalau kita tidak pakai fermentasi, kita bisa pakai kotoran hewan. kotoran hewan. Pakai kotoran hewan juga kita bisa. Kotoran hewan ternak ya, maksud saya unggas gitu, Oke. ayam gitu. Jadi bisa juga. Baru aja berapa detik ya. Karena lalat sudah mencium bau. Nah, dari sini dari hasil telur ini nanti terbentuklah si maggot itu ya, Pak ya. Betul. Nah, teman ninja tadi kita sudah melihat bagaimana proses lalat bertelur di sini untuk memancing telurnya, Pak ya. Betul. Dari hasil telur itu nanti akan jadi maggot. Nah, kita sekarang akan ke ruangan selanjutnya untuk Pembesaran maggot. pembesaran maggot teman ninja. Seperti apa? Pak Rahman, ajak saya ke sana, Pak. Oke, Saya ayo penasaran. kita lihat prosesnya. Let's go. Nah, Pak Rahman, ini kita ada di mana nih, Pak? Ini udah ruangan apa namanya, Pak? Ini ruangan untuk pembesaran maggot. Pembesaran maggotsnya, Pak ya. Ini, Pak, ini ya hasil-hasilnya, Pak. Betul. Wow. Jadi kalau Saya sudah mulai geli itu nih. Saya gemeter nih, Pak. kita mulai dari penetasan telur Ini ya. telurnya ya, Pak ya. Ini penetasan telur dari insektarium. Kita Yang tadi kita sudah betul. lihat ya. Ya. Jadi ini penetasannya di sini. Betul, telur-telur kita letakkan di sini untuk penetasan. Ini kenapa ditutup jaring untuk menghindari dari predator. Predatornya cecak biasa. Pak, ini gimana Bapak bedainnya mana dia hidup, mana dia mati? Atau ini hidup semua?
Otomatis kalau yang mati hanya sedikit dimakan juga sama temannya. Oh, jadi maggots ini sama dengan manusia ya, teman makan teman ya, Pak? Ya, jadi telur yang sudah kita ambil dari insektarium, ini kita tetaskan di sini. Nah, ini kita menggunakan media ampas kelapa. Oke. Nah, ampas kelapa ini sudah kita keringkan karena bisa kita simpan lama ya. Ini kelapa yang buat masak ya, Pak? Iya. Oke. Cuma kalau ini biasanya ini pun di pasar misalnya tinggal ngambil. Oh, Kelapa karena yang- bekasnya, ampasnya. Betul. Oke. Jadi mesin yang keluarnya sudah santan. Banyak media untuk penetasan, tapi di saat kali ini saya akan memberikan tutorial dengan ampas kelapa. Kenapa Oke. saya pilih ampas kelapa? Karena dia tidak lengket. Karena kan memang berguru ini belajar ragam usaha baru dan ini termasuk usaha yang baru nih untuk teman ninja karena unik ya, Pak. Di sini tuh memiliki USP, unique selling point yang luar biasa di maggots ini. Coba Pak kita lihat, Pak. Nah, ini ampas kelapa ini ya, kita taruh di, kalau saya gunakan mangkok seperti ini. Ya. Kemudian nanti kita beri air panas. Kita tuang di baskom seperti ini, baskom bersih. Ya, kita tunggu sampai kering. Ini masih kondisinya basah. Kemudian kita beri kawat ram seperti ini supaya telur tidak langsung basah ke media. Ya. Nah, ini telur-telur ini yang di sini Dimasukkan, kita letakkan. diletakkan situ. Kita tata saja di sini. Tatanya sebagus mungkin, serapih mungkin ya. Nah, ini setelah kita kita tutup pakai jaring untuk menghindari predator cecak. Oh, di ini didiamkan berapa lama, Pak? Nah, ini 3 hari kemudian dia akan menetas. 3 hari kemudian ya teman ninja ya, baru akan menetas ya. Kalau udaranya panas, setiap hari kita harus basahi. Oh, harus dibasahi. Nanti hari ketiga atau hari keempat kita mulai memberi pakan. Budidaya maggots ini selain menjanjikan di saat pandemi ini, kira-kira bisa dibikin apa lagi sih, Pak? Nah, kita dapat 2 manfaat. Apa aja tuh, Pak? Yang pertama kita dapat pakan ternak. Yang kedua kita dapat kasgot. Ini, nah pas banget kan nyambungnya ke Kasgot ini sini. adalah pupuk organik super. Tadi saya makanya udah lihat nih, Pak, ini apa ya pupuk? Oh, berarti dengan budidaya maggots ini bisa jadi pupuk juga, Pak ya? Betul. Pupuk Luar organik biasa. Ini super. Saya juga sudah uji ke Balai Penelitian Pengembangan Pertanian. Ya, ini alhamdulillah hasilnya di atas rata-rata pupuk organik yang lain. Pak, kita lihat kemana lagi nih, Pak? Tadi kan ini udah selesai. Nah, ini tadi tutorial ini ya, tapi saya mau kasih challenge Richard dulu nih. Oke. Challenge time ya. Oke, sekarang kita akan challenge time. Kalau kita ngomong maggot, kita nggak kenal maggot, kita nggak megang maggot kan nggak seru ya. Ya. Nah, Pak, kita udah pasang sarung tangan ya, Pak ya. Tapi Pak perlu di-make sure lagi ke teman ninja nih, Pak ya, bahwa maggots ini aman ya, Pak. Aman. Dan kalau misalnya kita pegang, itu misalkan tidak ada kayak penularan penyakit atau apa, nggak ada ya, Pak ya? Tidak ada. Jadi memang sangat aman. Bahkan banyak manfaatnya, Pak ya. Nah, teman ninja sekarang kita akan memegang maggotsnya ini di challenge oleh Pak Rahman karena setiap kata Pak Rahman setiap yang masuk sini harus memegang maggotsnya ya, tapi dengan sarung tangan. Oke. Tapi sebelum mau ke sini Pak, kita mau nunjukin apa lagi nih Pak? Ini nih apa nih Pak? Kalau yang itu tadi kalau dari penetasan ini yang umur sehari. Umur sehari. Ya, ini sudah umur sekitar 4-5 hari. Oke. Ya, kalau yang ini sudah 6 hari. Dilihatin ke kamera Pak, 6 hari itu seperti ini nih. 6 hari. Seperti ini, tapi masih ada yang belum bertelur juga Pak. Apa belum menetas juga? Udah. Dipegang yuk, geli-geli gimana gitu ya kan. Ini saya benci ya, umur 10 hari ya Pak ya. Mengesalkan. Kira-kira 4-5 hari lagi udah bisa buat pakan ternak ini ya. Bapak, ini kalau yang tadi sebelumnya itu masih aman ya Pak yang berbentuk telur. Ini kayak, ya Allah. Dia hangat coba dirasakan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nyantai aja. Geli Pak kayak dipijat-pijat Pak. Ini kayak refleksi nih Pak. Nih teman ninja tuh. Bisa dilihat kan tuh. Dia menari-nari di atas tangan saya dan Pak Rahman ya. Ada lagi nih Pak, yang mau dieksplor ini sebelah sini Ya, apa? kita mau kasih tutorial kedua kalau panen maggot ya. Nah teman ninja, sekarang Pak Rahman ingin melihatkan seperti apa tutorial panen maggotsnya Pak ya. Betul. Ini yang siap dipanen Pak, yang udah berapa Iya. lama Pak? Ini sudah umur 15 hari. 15 hari teman ninja. Proses panennya adalah
Kita keruk. Keruk pakai Ya, spol. ini karena dia masih ada medianya ya, maggot dengan media. Langsung masuk ke penyaringan. Kita taruh di ayakan ini namanya. Ayak ya, ayakan. Nah, ayakan ini kawat besarnya setengah senti. Jadi nanti maggotnya akan turun, tapi otomatis kita juga berfungsi juga panen media ini. Jadi maggotnya terpisah, medianya tertinggal, medianya kita ambil nanti. Dan bisa dipakai lagi, Pak? Medianya langsung jadi pupuk. Oh, langsung jadi pupuk. Iya, ini yang disebut kasgot. Jadi dua keuntungan langsung ya Pak kalau Betul. panen ini ya. Jadi magotnya langsung terpanen dan juga medianya jadi pupuk Langsung juga iya, gitu. terpanen. Kita ternak maggot ini tidak ada yang terbuang. Semua tak sia-sia ya. Semuanya tidak ada sia-sia ya. Nah, teman ninja sekarang Richard akan mencoba untuk mengayak ya Pak ya. Betul. Kurang lebih seperti ini ya Pak ya. Dan ini Iya. proses menunggunya mungkin 10-15 menit atau setengah jam. Nggak nyampe, ini kira-kira hanya 5 menit. Kita 5 tinggal menit yang ini juga sudah hampir habis. Sudah hampir Tadi habis, sudah ya. Ini ya. Nanti kalau udah ini yang kita ambil. Jadi pengayakannya cuma tinggal diratain aja Pak Betul. ya. Nah, teman ninja berarti proses tutorialnya cuma sampai di sini aja Pak ya. Jadi Sudah inilah selesai sampai panen ya. betul, inilah budidaya maggot ala Pak Rahman yang dimana bisa dijadikan inspirasi untuk teman ninja di rumah untuk membuat usaha baru di kala situasi pandemi seperti ini Pak ya. Betul. Mungkin tadi seperti yang Pak Rahman bilang sebelum kita syuting ada tagline nih dari usahanya Pak Rahman. Apa nih Pak tagline-nya Pak? Oke, kalau saya tagline-nya begini. Yuk, olah sampah, jemput rezeki berlimpah. Nah, Oke. yuk olah sampah, jemput rezeki berlimpah ala Pak Rahman untuk budidaya maggot di Purworejo ya Pak ya. Baik Richard, terima kasih. Pak Rahman, mungkin sebelum terakhir nih, sebelum kita closing ya, aku akan di-challenge lagi oleh Pak Rahman untuk memegang yang budidayanya siap sudah panen. 15 hari ya, Ya. teman ninja. Ini yang agak lebih besar ya Pak ya? Lebih besar. Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang siap dipanen ya Pak ya? Iya. Tuh, kalau seperti ini nampak seperti mie ya. Wow, seru banget berguru kali ini budidaya maggot selain juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di era pandemi seperti ini ya Pak ya. Betul. Dan tentunya juga ini bisa menjadi hobi yang unik untuk teman ninja lakukan di rumah. Dan pastinya menghemat pengeluaran untuk teman ninja yang punya binatang peliharaan. Betul sekali, Pak Rahman Richard. terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi waktunya ya. Yang pastinya Pak Rahman sukses terus usahanya. Amin, Dan yang amin. pastinya juga selalu sehat. Amin, amin. Teman ninja, pastikan jangan kelewatan untuk episode berguru selanjutnya dengan kalian klik subscribe, like, share, dan juga komen di kolom komentar. Kira-kira next episode kita mau berguru apa lagi. Mulai bisnis baru dari hobi yang seru. Saya Richard Ricardo, sampai jumpa di episode berguru, belajar ragam usaha baru selanjutnya.